Assalamualaikum teman-teman, saya Randi Adha, Sekilas IT. Dan video kali ini saya kedatangan casing terbaru dari Deepcool. Ini adalah Deepcool CL500. Nah, si casing ini tuh kira-kira cocoknya dipasangkan komponen seperti apa dan dimensinya seperti apa. Simak terus. Lagi cari memori RAM kenceng, ganteng, dan tentunya bisa di overclock, XPG punya memori Spectric D41 untuk dijadikan pilihan tentunya. Terbukti salah satu memori paling laris di e-commerce untuk saat ini. Speed yang ditawarkan mulai dari 2666 MHz up to 4133 MHz. Saya pernah gunakan memori Spectric D41 ini di beberapa rakitan PC, baik dari Intel maupun AMD. Udah pasti lancar jaya. Apalagi ada XMP 2.0 untuk mempermudah overclock bagi para pengguna awam. Heatsink ini akan membantu mendinginkan saat penggunaan overclock. LED RGB-nya juga udah support di berbagai software motherboard ternama. Untuk harga saat ini berkisar di 1,1 jutaan, varian 2x8GB speed 3000 MHz. Untuk info lengkap, cek deskripsi. Oke teman-teman, ini adalah Deepcool CL500. Jadi si Deepcool telah merilis casing terbarunya di akhir tahun 2020 atau di pertengahan 2020 kemarin ya. Karena si casing ini tuh punya desain yang menarik. Menurut saya ini cukup menarik dan saya juga suka desainnya. Pertama, kenapa? Kalian tahu bahwa si RTX 3000 series sudah dirilis, jadi kita tahu desainnya seperti apa. Desainnya tuh hampir mirip seperti ini, ada garis-garis di depan seperti ini. Di atasnya juga sama nih, si CL500 ini tuh punya desain yang hampir sama ya, hampir mirip gitu. Punya garis-garis di bagian bodinya gitu. Jadi mungkin nanti di 2021 trennya tuh bakalan garis-garis seperti ini. Ya, saya juga nggak tahu gitu ya. Si Deepcool apakah memang udah merencanakannya si casingnya seperti ini, jadi desainnya tuh mirip sama Nvidia RTX 3000 series gitu. Jadi ketika ditancap PGA card 3000 series Founder Edition, mirip-mirip gitu body-bodinya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi lah ke casingnya ya. Kita mulai dari dimensinya dulu. Nah, si Deepcool CL500 ini tuh punya tinggi 519 mm, terus panjangnya 473 mm, dan lebarnya 226 mm. Jadi untuk kalian yang punya motherboard ATX, jangan khawatir, ya udah support di sini. Malahan menurut saya, si casing ini tuh lebih cocok menggunakan motherboard ATX. Kalau pasang micro ATX atau mini ATX bisa nggak? Bisa tentunya, tapi kelihatannya agak nanggung aja gitu. Nggak full di dalamnya gitu. Jadi ya mending ATX aja lah. Ada 3 bahan yang digunakan di sini ya. Pertama ada aluminium SPCC, lalu tempered glass, dan yang terakhir ada plastik ABS. Untuk aluminium SPCC-nya ini adalah keseluruhan body casing CL500 ini. Semuanya menggunakan SPCC 0,7 mm. Jadi menurut saya 0,7 mm ini udah paling standar sekali untuk casing ya di zaman sekarang gitu ya. Nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal. Tapi untuk bagian kanannya ini menggunakan tempered glass. Nah, si glassnya ini atau kacanya ini berukuran tebalnya 3 mm. Menurut saya juga udah paling pas sekali, 3 mm, nggak terlalu ringkih atau nggak terlalu tebal. Untuk si penutupnya ini tuh semuanya menggunakan mode magnetik ya, jadi tidak ada baut-baut sama sekali, nggak ada baut kanan kiri, belakang juga nggak ada. Ini di semuanya menggunakan mode magnetik. Ini yang saya suka juga, jadi lebih simple gitu, nggak ribet. Kalau mau buka si side kiri atau side kanannya tinggal tarik aja, lepas seperti itu. Terus untuk bagian plastiknya, nah plastiknya di mana aja? Plastiknya ini di bagian atas dan di bagian depan yang punya garis-garis seperti tadi ya, si body RTX 3000 series gitu. Lalu bagaimana bang cara melepasnya kalau misalkan mau pasang fan di depan? Nah, untuk cara melepasnya nih, kalau kalian bisa ini gampang, tapi kalau kalian nggak tahu caranya bakalan susah. Yang pertama di sini tuh di depannya ya ada tiga kunci kanan kiri, jadi 6 kunci. Cara melepasnya kalian tinggal dorong aja pakai benda tumpul atau pakai obeng ujungnya. Nah, ini kunci seperti ini, tinggal tarik aja lalu dorong ke depan. Nah, nanti setelah ada celah sedikit tinggal tarik pakai tangan.
Tapi urutannya harus dari atas dulu ya, dari atas, tengah, lalu bawah. Atau atas, tengah, terus kirinya juga atas, tengah, baru dicabut. Nah, seperti itu. Jadi, jangan sampai kalian memaksakan nanti pecah si plastiknya. Nah, untuk bagian atasnya, ini yang paling saya suka. Hanya dengan satu tombol, tinggal dipijit aja seperti ini. Tak. Untuk si bagian atasnya udah terbuka seperti ini. Jadi, simple banget kan? Wah, mantap banget ini Deepcool. Bagian bawahnya juga cukup terasa elegan, terus ngepas banget gitu untuk dipasangkan 2 kali 120 mm atau IO 240 meter bisa dipasangkan di atasnya. Kalau 360 sepertinya nggak bisa ya, hanya 240 aja gitu. Terus untuk fan bagian depan, nah untuk fan bagian depan ini support sampai 360 mm. Jadi 3 kali fan 120 mm atau 2 kali 240 mm. Nah, kalau kalian mau pasang IO 360 mungkin hanya bisa di depan saja, tidak bisa di atas. Nah, untuk bawaan si CL500 ini tidak dikasihkan fan RGB, hanya dikasih satu fan non-RGB. Nah, tulisannya Deepcool seperti ini, hanya dipajang di belakang. Karena ini support sampai 6 fan, jadi saya gunakan dua tipe berbeda ya, tapi tetap masih sama dari Deepcool. Yang pertama ada CF120 Plus. Nah, ini tuh yang plus ya, yang biasa saya gunakan tuh yang non plus. Terus yang keduanya, nah ini yang menarik ya. Ini MF120 GT. Modenya yang seperti X, saya udah pernah bahas juga. Si fan ini tuh punya baling-baling atau pisau fan yang ada 2 bolongnya. Kita lihat ke bagian belakang casingnya. Nah, di belakang casing ini tuh langsung terlihat saya tertuju ke converter fan. Nah, di sini ada 4 slot yang bisa digabungkan menjadi satu port. Jadi bisa dipakai untuk 4 fan ini ya. Kalau kalian tidak menggunakan fan seperti ini kan tidak ada konverternya. Jadi di casing ini sudah disediakan. Lalu untuk SSD-nya bisa support sampai 2 di belakang. Ada bautnya juga, kalian tinggal lepas pasang dan pasangkan si SSD atau hard disk 2,5 mm di sini bisa. Untuk hard disk-nya juga bisa. Di sini ada 2 slot untuk bagian hard disk. Jadi bisa dipasang hard disk 3,5 mm. Jadi kalian nggak usah khawatir di mana nyimpan hard disknya karena udah tersedia. Terus apa lagi ya? Oh ya, di depan saya lupa. Di sini di depan ada PGA bracket. Jadi kalau kalian menggunakan PGA card yang panjang, kalian nggak usah beli penahan bracket PGA card. Ini bisa digunakan. Nah, ini bisa menjadi salah satu mengirit lagi budgetnya gitu. Nggak usah beli stand untuk PGA card, ini bisa digunakan. Kalau kita ngomongin kabel manajemen, ketika casing ini datang terlihat rapih banget gitu. Ada repadnya, terus ada pokoknya rapi banget lah. Tapi ketika kita udah pasang fan, pasang IO water cooler, kan banyak banget nih kabel-kabelnya. Jadi kalian sebisa mungkin harus bisa menyusun kabel secara baik lah. Karena untuk ruangan kabelnya juga nggak terlalu banyak di sini, tapi ini udah lebih dari cukup untuk bisa memanajemen kabel tuh bisa serapih mungkin. Untuk power supply-nya masih tetap di bawah. Di sini ada copper power supply. Jadi power supply nggak kelihatan mereknya apa karena tertutup sama si coppernya. Lalu untuk slot expansion ini udah ada 7. Kalian bisa buka lepas pasang karena ini mode baut ya. Jadi saya suka mode baut seperti ini. Kalau kalian mau pasang PGA card berapapun, si slot expansion ini tuh nggak usah dipatahkan ya. Tinggal buka bautnya, lepas, lalu nanti kalau misalkan nggak dipakai PGA card, dipasang lagi nggak bolong-bolong. Oke, kalau kalian pengen lihat penampakannya seperti apa, saya akan coba nyalakan si fan RGB-nya biar kelihatan gitu. Nah, di sini kan pinggirnya nggak terlalu kelihatan karena di pojok sebelah kiri atau kanan sedikit gitu aja. Si fan depannya tuh nggak terlihat. Tapi kalau misalkan seperti ini, saya coba ketengahkan. Nah, ini tuh bisa terlihat lebih ganteng. Bener kan? Ya, jujur aja nih. Ini keren banget gitu seperti ini. Modenya juga bisa dirubah-rubah. Nah, seperti ini. Wah, mantap banget pokoknya. Keren nih kalau misalkan ada di belakang kita gitu PC-nya seperti ini. Aura RGB-nya tuh
seperti ini, wah keren banget lah. Oke, mungkin segitu aja kenalan untuk si CL500. Kalau misalnya kalian nanya, Bang, harganya berapa? Ketika saya lihat nih, ini sekitar 1.100.000, 1.200.000 ya. Tapi nanti untuk info update-nya, saya akan simpan di deskripsi aja. Kalian tinggal cek aja harga terupdate-nya berapa. Terus untuk harga CF120, terus MF120 GT, kalian tinggal cek aja di deskripsi. Nanti saya akan coba cantumkan harga terupdate-nya biar nggak salah gitu. Oke, jadi kesimpulannya saya belum coba juga, tapi untuk airflow-nya ini yang paling menurut saya paling bagus. Kalian pasang intake di depan. Nah, ini 3 fan ini tuh intake semua. Lalu untuk atas sama depannya tuh untuk exhaust. Jadi untuk mengeluarkan panas. Nah, ini adalah salah satu airflow yang menurut saya paling baik untuk saat ini dengan casing berukuran seperti ini. Dan nanti ketika saya mau rakit PC, saya akan menggunakan casing ini. Bagaimana penampilan ketika full komponen ada di dalam casing ini? Apakah keren atau biasa aja? Atau gimana? Gitu aja teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Casing PC keren, mewah, ganteng. Airflow-nya juga bagus. Tapi harganya mahal. Mending cari casing murah aja deh. Airflow-nya gimana nanti aja.